kalau Ya, memang bisa ini main pulang. kesana lagi, gitu. Oke, seru ya. Tapi apa yang kamu kangenin kalau misalkan pulang ke NTT beneran? Nangkep tikus, terus cari belut, habis itu Lucu banget. habis itu main bola sama teman-teman gitu, kangen sama opa oma, terus habis itu ngobrol-ngobrol sama opa oma, dan yang paling kangenin ya main bola di depan sekolah sekolah SD itu yang paling mungkin aku nggak nyanyi gitu. Oke, makanya kalau misalkan kamu gak sabar dengerin Betran nyanyi, jangan kemana-mana sobat hits, stay tune terus cuma di Hits Request. Kalau ngomongnya di request. Iya, jadi di programnya Hits Request. Tapi kalau lagi bintang tamu kayak gini di record kasih off gitu. Oh, kuliahnya tuh ambil jurusan ini ya? Ilmu komunikasi aku dulu. Kebetulan memang kampusnya di Unicom. Aku juga ambil komunikasi tau. Oh iya. Terus sekarang semester berapa? Semester 2 masih maba. Oh, masih magang. Katanya tuh maba itu dikerjain sama kakak kelas ya? Katanya sih gitu. Kenapa kamu nggak ngerasain ya? Kamu artis, Betran! Enggak, maksudnya enggak. Bukan Apa? Biaya kampus? Apalagi biaya kampus? Dia nggak jadi biaya kampus. Kampusnya dia artis, pasti nggak akan. Enggak, maksudnya. Jadi kakak siapa yang berani ngerjain Enggak, Betran? maksudnya kayak karena kan aku dulu penasaran banget kan sama teman-teman yang kayak kalau lu masuk kampus hati-hati bro, takutnya lu tiba-tiba dikerjain, rambut lu digunting, terus gunting depan kakak kelas, terus rambut lu itu kayak dikerjain sama mereka, suruh pegang apa gitu. Terus aku bilang, oh emang gitu ya? Wih pasti seru banget itu. Pas aku masuk kayak Nggak ada apa-apa gitu. iya udah biasa. Dia malah mau dong. Orangnya nggak mau di ospek, dia mau gitu. Oh ospek namanya? Oh, namanya ospek gak sih? Oh. Ospek ya? Ospek ya namanya? Ospek sama apa sih ospeknya? Biasanya namanya. Di mana sih OSPR atau oke. Kita jadi BA-nya juga. Siapa yang berani? Apa yang berani? Ya Sebenarnya mau komunikasi terus pengen coba yang berbeda. coba yang berbeda. Iya. Dan satu kayak pengen itu sih, pengen apa? Lebih lancarin lagi public speaking. Dan yang kedua yang ketiga teman-teman kan bukan cuma aku loh nggak bagi di sana kan. Mereka itu pada cuman yang mereka itu udah tahu mereka mau ngapain nanti itu tadi itu. Kalau aku kan aku pengen ngambil komunikasi ya pengen. 103,9 Hits Regal Radio, semua hits ada di sini. Masih ditemenin sama Gid dan juga Betran. Halo. Yay, tapi anyway, Betran, kesibukan kamu selain pastinya promo dengan single terbarunya, kesibukannya ada lain lagi nggak sih? Lagi suka apa? Lagi suka bola. Lagi suka main bola. Terus habis itu ngampus. Habis ngampus ya sibuk buat next single ini lagi. Ah, jadi sebenarnya single ini udah rilis itu udah nyiapin lagi single. Nyiapin lagi. Ah, produktif sekali ya, Betran ya. Terima kasih banyak. Paling ntar promonya di sini lagi. Iya dong, aku tunggu sampai albumnya juga Iya. rilis. Seneng banget tau aku kayak ketemu kakak lagi, promo lagu yang kedua kakak lagi. Aku seneng tau. Iya, dan semoga nanti ketiga keempat tetap sama aku lagi ya. Amin. Nggak bosan kan? Enggak dong. Nggak bosan lah sama Libra, masih bosan ya. Tapi anyway single yang baru kayak nggak terima banget kan ya. Anyway single yang baru rilis ini yang judulnya Diam-Diam ini. Anyway kalau misalkan aku boleh tahu ini kamu yang nyiptain sendiri atau memang sebenarnya ada demo dari label atau gimana? Ini penciptanya sama kayak lagu Bila Memang Kamu. Oh, Iya, oke. penciptanya yang sama. Jadi aku cuman kayak ikut kontribusi dari situ, hanya itunya aja apa? Bagian lirik dikit aja, Oke. berubah sama musiknya aku requestnya, aku request. Oke. Jadi mungkin pada saat itu dari awal Bila Memang Kamu ini pas ngasih ke kamu kali udah ada beberapa list kali ya? Iya, iya. Oh, jadi udah dikasih pilihan kan, udah dikasih pilihan. Jadi aku yang milih untuk kayaknya ini oke nih kalau misalkan lagu ini tapi dibikin musiknya kayak gini. Oke. Jadi sebenarnya nggak pure kayak ya udah terima jadi aja enggak. Oh, tetap idealis sendiri. Betul. Pengen Betran pengen ngebawa karakter ini juga lagunya lagu Betran kok gitu. Bukan Yes. ditulis sama orang lain gitu. Keren ya. Dan ini judulnya Diam-Diam, kalau boleh tahu Iya, iya. ya. Iya. Betran pernah diam-diam ngapain ya sih? Yang mungkin ya sobat kids atau nggak banyak orang tahu gitu. Aku pernah diam-diam kampus, nggak pergi di kampus, tapi pas nyampe mobil tuh aku tidur sampai pulang kampus gitu. Tidurnya di parkiran kampus. Di parkiran kampus. Beneran ya.
Tapi di habis itu pas hari keduanya lagi aku ngulangin hal yang sama. Cuman aku nggak tahu kenapa itu, mungkin karena emang ada efek kita habis nonton, aku habis main handphone kan, habis itu kayak ketiduran main handphone, jadi bablas sampai pulang gitu. Kampus dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Habis itu aku tiba-tiba bangun langsung pergi bola. Selama itu di parkiran kampus. Sebenarnya udah enggak. Sebenarnya udah jam 2:30 kalau nggak salah, kemarin udah bangun. Cuma pas naik itu kayak lihat jam masih ngantuk, tapi aku pikir kayak belum jam masuk. Full ya, oke. Itu kayak sampai pulang sampai jam 4:15 kalau nggak salah kemarin aku langsung ke tempat bola. Kayaknya coba HP-nya Betran disimpan dulu. Jadi jadi pas berangkat ke kampus, nyampe parkiran langsung turun. Iya. Jangan buka HP. Ya nggak bisa, maksudnya itu jadwal kan di sana. Aku pertama nggak ngabarin orang tua, gitu. Yang kedua ya cek jadwal ini dosen mana yang masuk nanti. Benar. Tapi kadang kebablasan cek dosen yang masuk nanti itu tuh. Jadi sebenarnya bukan salah HP-nya, tapi memang salah Betran. Salah akunya gitu. Oke, jadi salah satu banyak orang yang nggak tahu ternyata Betran diam-diam pernah ketiduran di parkiran pas mau berangkat ke kampus. Iya. Bahkan udah sampai kampus. Ketiduran. Bisa begitu ya. Kalau aku sih ketidurannya di kelas lah, masa di parkiran. Kalau lebih parah lagi tiduran di kelas. Jadi kan maksudnya kayak capek habis syuting, pagi-pagi harus habis syuting, mau ide anak syuting banget nih. Tapi kan biasanya suka kayak gitu kan, syuting sampai pagi gitu. Terus pagi-pagi tiba-tiba ada kelas, mau nggak mau masuk dulu, tapi di kelas tiba-tiba tidur gitu kan, ada aja sering kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu dicontoh ya Sobat Kids ya. Cuma emang kalau kebablasan ya gimana lagi yang di tidurannya Bet. Kalau kebablasan ya gimana lagi yang di tidurannya Bet. Iya, maksudnya namanya ketiduran kan kita nggak bisa salahin kan? Bener nggak salah? Iya salah. Oke. Nah ini kita nggak mau ngaku kesalahan gitu ini. Ngaku ya? Ngaku ya? Udah gue udah lulus. Udah dong. Oh itu benar, aku bilang umur 27 kan? Enggak, tapi 25. Oh, oke. Aku lulus 2021. Aku lulus 2021, masuk kuliah kan 2017. Iya. Iyalah. Kan kita beda angkatan, makanya kehitungnya. Oh, ini bukan baju kampus ya? Bukan, ini sejak kapan baju kampus warna kuning? Ini bukan, mohon maaf, bukan UI ya, saya. Jangan aku ngaturnya kayak UI katanya, bukan ya. Bukan, ini bukan jas kampus ya, bukan jas alma mater. Jadi ya udah anggap itu pengakuan yang untung udah lulus gitu ya. Tapi Betran, selain diam-diam ngapain, kamu juga termasuk orang yang pendiam nggak sih sebenarnya, atau ternyata aku kayaknya lebih ekstrovert gitu? Kakak nilai aja sendiri gimana? Aku pendiam atau enggak? Libra sebenarnya mulutnya pedes nih biasanya nih. Enggak, Libra tuh cuma bingung ngambil keputusannya, sampai dia juga bingung gimana ya orangnya gitu. Iya, oke. Aku tipe orang yang nggak pendiam. Aku tipe orang yang ngebangun orang introvert untuk ngobrol. Jadi aku pernah aku punya teman satu. Aku pertama kali masuk ya kan. Di kampus itu masih maba banget nih kan, masih baru pertama kali masuk. Aku pun tiba-tiba dapat teman, tapi aku nggak tahu kenapa aku bisa tiba-tiba milih untuk langsung ke dia. Ini tuh orangnya introvert banget, nggak mau diajak ngobrol. Orang ini tuh? Iya. Oke. Nggak mau deket-deket. Padahal itu dia kenal aku loh kak. Padahal dia tahu kamu veteran ya. Iya. Salam kenal ya. Iya. Nah itu dia salam kenal. Habis itu besoknya pas aku masuknya nggak mau ngobrol. Ada nggak bisa ini. Kalau dulu sama aku nggak mau ngobrol. Aku ngajak ngobrol. Gurunya lagi ngajar. Aku buka YouTube. Aku suruh nonton gitu-gitu. Habis nonton, saya nonton. Aku ke tempat dia lagi untuk suruh dia ngajak ngobrol lagi. Habis itu di satu momen dimana dia di lobi paling bawah, di basement yang nomor 3 di bawah, itu kan WC-nya itu WC untuk security kan. Nah, dia udah biasanya dia naik motor parkirnya di bawah situ. Dia kebelet pipis kan Kak. Dan aku juga kadang ketemunya tuh kadang kayak kesel, kayak kalau di luar ngobrol, tapi kalau di dalam kampus lagi makan atau lagi jam break ngomong ngobrol. Aku kebetulan banget waktu kemarin tuh aku tahun baruan, habis tahun baruan petasan masih ada di itu. Petasan yang kecil-kecil kalau dibakar gini kan. Aku kira dilempar bunyi itu enggak ya? Iya, dilempar bunyi. Dilempar bunyi. Dibakar gini ujungnya, terus aku lempar gini. Wah, gitu. Habis itu dia di toilet, aku simpan embernya, aku bawa ke depan gini, pas buka meledak gini. Wah. Habis itu dari situ dia sampai sekarang orangnya nggak bisa diam. Kayaknya bisa diamnya karena kapok dijahilin Betran gak sih? Takut banget. Tapi berarti ternyata selain diam-diam ketiduran, dia diam-diam iseng. Berarti pokoknya intinya kamu emang sering bangun suasana baik. Iya.
Pengen aku kayak nggak bisa, aku tipe orangnya nggak bisa Kak kalau misalkan ketemu sama orang yang introvert. Terus kalau udah diajak ngomong dia nggak mau jawab, dia kayak jawabnya so asik kayak. Iya. Oh ya gitu ya. Kayak cuma secukupnya doang gitu ya. Itu kan aku kalau udah ngeluarin suara itu kalau ngobrol orang itu penuh ya kayak lagi ngebangun itu juga kan kayak ngebangunin jati diri untuk kayak ngobrol aja. Apalagi kalau misalkan ketemu sama orang introvert dia cewek lagi. Oke. Introvert dia cewek lagi. Oke. Introvert dia cewek lagi. Itu gini orang introvert ya. Oke. Jadi aku lebih ke Oke. lebih ke kayak oh ya udah gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, justru bagus loh. Maksudnya dengan Betran yang dia bilang, dia pengen ngobrol sama orang, apalagi orang itu. Jurusan kamu yang mau komunikasi, kamu makin cari tahu, makin cari celah gimana sih cara membangun komunikasi yang baik, entah sama yang introvert atau sama orang baru. Apalagi dengan public figure itu sangat penting. Jadi semoga ilmunya bisa diterapkan ya, walaupun sering ketiduran. Tapi kalian juga bisa tahu ngerjain orang introvert itu lebih seru daripada ngerjain orang yang aktif. Orang aktif itu kebanyakan kagetinnya itu cowok kan nggak itu. Kalau kamu tipe orang yang extrovert dan pengen ngajak ngobrol orang duluan dengan orang itu introvert, kata Betran kerjain orang introvert tuh lebih seru bro. Jadi silahkan yuk guys kerjain orang introvert kita coba. Catat ya sobat hits, kerjain orang introvert. Oke, tapi ngomong-ngomong ngerjain nih ya, ini juga lagu baru dikerjain bulan. Sebenarnya kalau untuk ngerjain recordingnya diam-diam ini maksudnya ada benang merahnya nggak sih? Enggak ya, jadi memang udah masing-masing aja gitu. Oke. Kalau diam-diam ini? Maksudnya kalau diam-diam sambil memang kamu itu, kalau bilang memang kamu udah ada satu paketannya lagi. Tapi kalau misalkan diam-diam belum ada. Ya itu aja tuh. Gitu. Oke. Berarti ceritanya tentang apa kalau ini tuh diam-diam? Kalau diam-diam ini menceritakan seseorang yang gagal move on. Gamon istilah bahasa gaulnya anak muda sekarang, gamon. Gitu. Ya sobat. Kamu pernah gamon nggak, Betran? Nggak masuk akal memang ya, udah. Jadi itu lagu itu yang ceritanya gimana tolong gitu. Ya enggak, emang semua ada waktunya aja. Tapi sekarang masih gamon? Enggak. Yang itu? Iya, udah selesai sama orangnya, udah selesai sama kenangannya, udah tutup buku. Gamon itu gak move on, tapi emang dasarnya manusia itu denial, jadi bukan gak move on tapi gak mau move on. Gak mau move on. Itu ngaku karena 7 tahun 6 tahun kayak ngapain sih gitu, kayaknya itu cuma gak mau move on aja, bukan gak move on. 7 sampai 6 tahun itu kan ngapain Kak? Jadi gamonnya itu ngapain? Ya siaran sambil nangis misalnya. Ini aku jadi hostnya dulu, tunggu saya. Tiga. Itu gamonnya itu katanya ngapain Kak? Nulis lagu, jungkir Bali gitu apa? Enggak, ya maksudnya di setiap momen itu kan selalu ada, kebetulan waktunya selalu ada aja yang bisa bikin kayaknya bisa nih gitu balik lagi. Kalau kata Prilly itu akan selalu bertahan karena harapan gitu. Aduh, akan selalu bertahan karena harapannya itu dibuat sendiri, itu penyakit biasanya. Oh sabar gitu. Oke, next question. Makin dibahas makin emosi ya. Kenapa jadi gue yang dibahas? Tapi kalau kamu mau bikin lagu lagi gitu, siapa tahu udah kamu move on lagi. 7 tahun kan kayak orang gila gitu ya. Tapi sis, kamu gak nyampe 6 sampai 7 tahun kan? Enggak, itu bohong atau enggak? Oke, jadi itu tentang nyeritain Enggak mau. Jadi menceritakan tentang seseorang yang udah lagi jalan hubungan tapi